Dabao, arbao. Mama. Berdiri tegak. Selamatkan dabao dan airbao. Beri pelajaran pada ayah dan wanita jahat. Wah. Sekarang, bubar, segera ganti pakaian dan berangkat. Ja, Mama. Aku Song Lele. Anak kelima. Aku adalah Master Wanling yang terkenal. Aku Song Yuyu, anak keempat. Manis dan tampan, juara game yang tak terkalahkan. Aku Song Tuan-Tuan, anak ketiga. Aku adalah hacker top dunia. Wah, Mama cantik sekali. Jangan banyak bicara, ayo berangkat. Hehehe, tidak bisa berdiri tegak. Nyan, Bos Ibai dan Jiang Yilin, segera menikah. Jika kamu tidak kembali sekarang, akan terlambat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak perlu bius, langsung operasi sesar saja. Bius tidak baik untuk anak. Sebenarnya, Sibai Paling Mensenteku. Kamu bohong, aku dan Bos Sibai sudah sepakat. Setelah aku melahirkan, kita bisa langsung menikah. Maaf ya, kakak. Semua karena Sibai terlalu mencintaiku. Aku hanya bicara tanpa berpikir. Takut tubuhku berubah, tidak ingin punya anak terlalu cepat. Dia memintamu untuk menjadi ibu pengganti. Kamu pikir dengan beberapa kata saja aku akan percaya? Sibai. Halo, Kak Sibai. Song Runyan sulit melahirkan di rumah sakit. Hampir mati. Lebih baik mati. Bos Sibai, mengapa kamu menipuku? Tidak, aku tidak percaya. Kakak, Aku tidak percaya. kamu bisa pergi dengan tenang. Sebelum aku dan Kak Sibai punya anak sendiri, aku tidak akan membiarkan dua anak harammu itu mati. Tidak. Segera berangkat. Aku akan memberi mereka hadiah besar. Nian, di mana kamu sebenarnya? Tuan muda, sudah ditemukan kebakaran di rumah sakit tahun itu. Memang ada satu yang selamat, seorang spesialis kebidanan. Tapi, dia sudah meninggal. Nian, mereka semua bilang kamu sudah mati. Tapi kenapa aku selalu merasa kamu masih hidup? Apa ini benar-benar karena aku terlalu merindukanmu? Hingga berhalusinasi? Tuan muda, sudah terlalu malam, kamu harus istirahat. Tuan muda, Nona Jiang bilang, si kecil lagi mengamuk. Sudah dibawa ke rumah sakit. Apa? Perempuan Jiang Yilin ini. Bersiap-siap ke rumah sakit. Baik. Cepat minum obatnya, nanti ayah datang. Kalau berani ngomong sembarangan, aku akan. Jangan sentuh adikku. Nah, baru benar.
Ingat, kalau tidak patuh. Nanti kalau ada adik lagi, aku akan usir kalian dari keluarga Bo. Bosi Bai, kalau kau pernah punya sedikit perasaan padaku, kau akan biarkan perempuan jahat Jiang Yilin ini menyiksa anak-anakku. Apalagi, mereka juga darah dagingmu. Kau tega? Mama, semua CCTV di rumah sakit sudah mati. Tapi ayah sampah akan tiba dalam 10 menit. Jadi kalian harus cepat. Yuyu Lele, siap bergerak. Kamu siapa? Kok kalian mirip banget sama aku dan Sinsin? Ah, nggak ada waktu jelasin. Kamu dan Sinsin cepat ikut mama pergi. Ya, cepat pergi. Aku dan Ye yang urus di sini. Mama. Tian Tian Sin Sin. Aku Mama. Mama. Ayo, cepat ikut Mama. Ayo, Mama cepat pergi. Ayah sampah naik helikopter, udah? Sampai. Mama salah arah. Lift ada di sebelah ayah sampah. jangan angkat kepala, jangan bersuara. Sebentar. Permisi, kamar perawatan intensif di mana? Seberang. Tunggu. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Matamu mirip sekali dengan seseorang. Kamu terlihat juga sangat mirip dengan seseorang. Benarkah? Iya, terlihat seperti manusia tapi sayangnya tidak berperilaku seperti manusia. Lepaskan aku, ini di rumah sakit. Mirip? Sangat mirip. Sama persis saat dia marah. Lama tidak bertemu, Song Runian. Hei, kau kaksi Bai. Song Runian sulit melahirkan di rumah sakit. Hampir mati. Lebih baik mati. Song Runian, jangan lupa. 6 tahun lalu, dia dan Jiang Yilin merebut anakmu. Dan hampir membuatmu mati bersama 3 nyawa. Siapa Song Runian itu? Tuan, saya rasa Anda salah orang. Bagaimana? Bagaimana mungkin bukan? Tuan, tolong lepaskan saya. Saya punya suami dan anak, saya tidak ingin suami saya salah paham. Saya salah orang. Jauh dariku, kamu menakuti anakku. Maaf. 2 anak ini. Ayo ikut Mama. Tunggu. Ayah. Aku tidak salah lihat kan? Tian Tian Sin Sin ternyata tersenyum. Os Bao, Tuan Muda Tian Tian dan Nona Sin Sin. Benar-benar tersenyum. Yuyu Lele, berhenti tertawa bodoh. Kalau kalian ketahuan, kita semua akan hancur. Cepat kembali ke tempat tidur, terus berpura-pura sakit. Jangan lari. Mama, di pintu lift ada mobil tanpa pengemudi, akan membawa kalian ke tempat yang ditentukan. Baik, misi hari ini berhasil diselesaikan, pulang. Ja, Mama.
Kalian berdua tadi kemana? Mama tidak enak badan sampai pingsan. Bisa-bisanya pura-pura tidak melihat. Aku akan memukul kalian berdua. Kalau berani bicara sembarangan, aku akan membuat kalian kelaparan 3 hari. Kokok SI bye. Ayah. Ada apa? Ayah, aku akan selalu patuh mulai sekarang. Jangan biarkan kakak kelaparan. Ayah, hukum saja aku. Adik masih dalam masa pertumbuhan. Jangan sampai kelaparan. Apa? Siapa yang berani membiarkan kalian kelaparan? Aku tidak. Aku ibu kandung mereka. Mana mungkin aku membiarkan mereka kelaparan? 2 anak sialan ini ternyata sudah belajar mengadu. Tian XIN. Anak-anak tidak boleh berbohong, nanti hidungnya panjang. Kenapa hidungmu tidak panjang? Mama tidak berbohong, mana mungkin hidungnya panjang? Kalian harus patuh, kalau tidak akan aku biarkan kelaparan selama 3 hari. Ayah, ternyata dongeng itu bohong. Berbohong tidak membuat hidung panjang. Jiang Yilin. Apakah mereka benar-benar anak kandungmu? Apa maksudmu? Bukan anakku, lalu anak siapa? Aku hanya memberi mereka pelajaran karena tidak patuh. Hanya teguran lisan saja. Semoga saja begitu. Seandainya mereka anaknya Nian Nian, pasti akan lebih baik diurus dan dididik oleh Nian Nian. Tidak akan menjadi seperti sekarang. Ayah, peluk. Baik, ada apa? Pantasan tadi mengancam mereka. Jiang Yilin, aku selalu kira kau hanya tegas. Ternyata tega menyiksa anak seperti ini. Ini bukan aku. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Jangan bilang. Pembantu di rumah. Berani menyakiti anakku Bosibai. 3 hari lagi di acara pertunangan. Aku akan umumkan pembatalan pertunangan kita di depan umum. Jangan batalkan pertunangan. Tian dan Sin tidak boleh tidak punya mama. Mereka sudah bermasalah secara mental, kau tidak introspeksi. Malah menyiksa mereka seperti ini. Pewaris keluarga Bo. Tidak boleh punya ibu seperti kamu. Dua anak manis ini, tunggu saja. Tian Sin. Ayah temani kalian bermain, ya? Ayah temani kami? Benarkah? Tidak boleh. Tian dan Sin tidak suka bicara. Tidak suka tersenyum. 2 bodoh ini memperlihatkan gigi. Tidak takut ketahuan? Ada apa? Tuan, tidak baik. Nyonya tua tidak enak badan, juga dibawa ke rumah sakit ini. Apa? Ayo. Tian dan Sin dalam kondisi seperti ini. Dibawa malah bikin nenek khawatir. Tian Sin. Ayah pergi lihat nenek buyut. Biarkan Paman Biao temani kalian bermain sebentar, ya? Anak baik. Kesempatan kabur datang, Yuyu Lele. Kalian cari cara untuk mengalihkan Paman Biao. Aku dan Mama segera ke rumah sakit menjemput kalian. Diterima. Paman Biao, aku lapar. Kamu lapar? Baiklah. Kalau begitu Paman Biao belikan makanan enak. Kalian berdua di sini harus patuh. Jangan pergi kemana-mana. Anak baik. Lele, cepat kita pergi. Tidak baik, Mama. Yuyu dan Lele dalam bahaya. Lele, Tenang, Mama butuh setidaknya setengah jam sampai ke rumah sakit. Tidak sempat. Cepat, dalam 3 menit buat kekacauan di rumah sakit. Arahkan Bosibai ke ruang perawatan. Nenek, air. Minum obat. Tian Sin, nenek. Kamu istirahat dulu. Di sini ada dokter, kamu cepat lihat anak-anak. Mama. Tian Sin. Kenapa kalian ikut? Mama, aku bisa pakai wajah untuk naik lift khusus rumah sakit. Tian, pegang ini. Sebentar lagi kamu dan Sin tunggu Mama di depan lift. Mama akan menjemput Yuyu dan Lele.
Baik, Mama. Mama, cepat ikut aku. Mama, wanita jahat itu pergi. Bagus, kamu awasi dia. Setelah menyelamatkan Liu dan Lei, kita cari dia untuk hidup. Si Bai, ruang perawatan Tian Tian dan Sin Sin. Yang mana ya? Maaf, ceroboh. Tidak lihat jalan? Aku lihat Tian Tian dan Sin Sin. Bu, aku sudah turun. Tian Tian Sin Sin. Kalian pergi kemana? Tian Tian XIN XIN. Dua Tian Tian dua XIN XIN. Buruk Bu, cepat putar balik. Tian Tian dan Sin Sin bertemu ayah. Cepat, hentikan dua anak itu. Cepat. Bu, ada apa? Aku melihat dua anak yang persis seperti Tian Tian dan Sin Sin. Bu, mata ibu kabur ya? Tian Tian dan Sin Sin kan ada di sini. Ibu masih muda, tidak mungkin mata kabur. Cepat blokir seluruh rumah sakit. Harus temukan dua anak itu. Ayo, jangan diam saja. Cepat pergi. Ayo, kenapa masih diam di sini? Ikut bersama. Dua anak itu serahkan padaku. Baik, aku pergi. Cepat. Bu, Tian Tian, Sin Sin. Aku ibu. Bu. Ternyata dialah ibu aku dan Sin Sin. Dia tahu wanita jahat menyiksa kami, jadi datang menyelamatkan. Aku juga harus lindungi ibu. Sin Sin, ikut nenek ke kamar pasien, ya? Ayo, pegang tangan nenek. Nek, perutku sakit, mau ke toilet. Berhenti. Di kamar pasien kan ada toilet? Nggak tahan. Nek, XIN takut. Nenek peluk nggak takut lagi. Bu Yuyu, cepat ikut aku ke lift nomor 0. Aku antar kalian ke parkiran. Tian Tian, pelan-pelan. Berhenti. Kamu lagi. Kamu mau apa? Seharusnya aku yang tanya. Kamu pegang tangan anakku mau apa? Jangan bilang anakmu dan anakku. Persis sama. Aku. Siapa di lift? Kepalaku pusing. Adik kecil, kamu jaga sana. Ayah, aku tidak enak badan, mau kembali ke kamar pasien. Baik, ayah antar kamu kembali. Bu, cepat pergi. Jangan sampai Bosi Bai tahu ada anak lain. Lebih baik pergi dulu. Berhenti. Bawa nona ini juga. Apa? Tanya baik-baik, di siang bolong begini. Ngapain pegang tangan anakku? Apa kamu penculik? Kamu yang penculik. Bosi Bai, dasar bajingan. Kamu kenal aku? Siapa yang nggak kenal CEO Boy yang terkenal itu? Jadi tadi kamu sengaja pegang tangan anakku. Biar aku perhatiin kamu? Dasar narsis nggak ada obatnya. Aku nggak tertarik sama bajingan kayak kamu. Kalau nggak tertarik sama bajingan, berarti kamu penculik dong? Bawa dia. Mama. Siapa di lift? Papa. Nak, kamu salah orang, aku bukan papamu. Terus ngapain kamu tangkap mamaku? Kamu jahat. Mau ganggu mamaku? Rasakan ini. Mamamu? Ya iyalah, selain mamaku. Siapa lagi yang bisa punya anak secantik aku? Nak, kamu memang lucu, tapi mamamu harus jelasin ke aku.
Kenapa bawa anakku? Mau dibawa kemana? Mama, nggak heran aku nunggu lama. Ternyata kamu pegang anak yang salah lagi. Kalau masih begini, aku nggak mau sama kamu lagi. Sebentar ya. Tuan-tuan, Orang dewasa ganggu anak kecil. Aduh, kasihan anak ini, keterlaluan banget sih. Iya, Jangan-jangan mereka pengkilik? Kelihatannya sih sopan. Berhenti. Cepat tenangin anakmu. minggir. Kau, perempuan sialan. Kamu pikir kamu nyanyinya? Berani-beraninya sentuh aku. Tuan-tuan, Mama tadi lagi nelpon. Jadi nggak perhatian, maafin Mama ya. Maafin, asal kamu bilang. Kamu paling sayang tuan-tuan di dunia ini, baru aku maafin. Baiklah, Mama paling sayang tuan-tuan. Sudah cukup. Ayo, bangun. Paman dan bibi, kakak dan abang. Kalian salah paham dengan paman ini. Dia tidak mengganggu anak kecil. Dia mengganggu ibuku. Apa? APA? Ini siang bolong, masih di rumah sakit. Sungguh moral sudah merosot, benar. Dia sudah punya anak dan suami, orang ini benar-benar tidak punya batas. Moralnya rusak. Benar sekali. Aku. Masih mau membela diri, anak kecil tidak akan berbohong. Apalagi aku baru saja melihat. Dua pria besar ini menangkapnya. Benar? Kata katanya benar. Mereka yang melakukannya. Terima kasih, kakak. Tuan-tuan tidak akan berbohong. Berbohong akan membuat hidung panjang. Si gendut ini lucu sekali. Ini, kakak kasih permen. Terima kasih, kakak. Kakak cantik dan baik hati, pasti dicintai. Mulutnya manis sekali. Suruh Yuyu pura-pura pingsan, cepat. Ibu bilang, makanan enak harus dibagi. Terima kasih. Ibu angkat bilang suruh kamu pura-pura pingsan. Iya. Tuan Kessel. Iya. Apa? Tian. Kok tiba-tiba pingsan? Dokter, cepat panggil dokter. Jangan makan lagi, nanti ketahuan, bodoh. Dokter, cepat, dokter. Cepat, ikut aku. Baik. Cepat pergi. Aku lihat Bosibai. Masih peduli sama anak. Cepat, Ibu lihat, masih sakit tidak? Sudah tidak sakit, tapi Lele sangat takut. Jangilin si wanita jahat ini. Anak sekecil ini pun tega menyakiti. Sengaja pakai jarum halus, kalau tidak diperhatikan tidak akan terlihat. Yang lebih dibenci adalah Bosibai. Kalau dia benar-benar peduli pada anak, tidak akan membiarkan Jiang Yilin si wanita jahat itu menyiksa anakku seperti ini. Benar-benar, ada ibu tiri berarti ada ayah tiri. Bosibai juga bukan orang baik. Maaf, Mama baru bisa menjemputmu sekarang. Mama. Kamulah mama kami yang sebenarnya. Aku dan Sinsin nanti bisa bersama mama selamanya? Tentu saja. Tapi, ikut Mama tidak ada rumah besar atau mobil mewah. Apalagi bisa Tian-Tian makan enak. Kamu masih mau ikut Mama? Aku dan Sinsin mau ikut mama. Baik, Mama pasti akan berusaha keras memenuhi kebutuhan kalian. Seleka mama. Segera jalankan prosedur pembersihan, izin tingkat 1. Pastikan keamanan sumber aliran informasi. Mengerti, segera dilaksanakan. Hihi.
Berani memantau anakku. Cari sumbernya dalam setengah jam. Sudah dicari, Tuan Muda. Selain itu, selidiki seluruh sistem CCTV rumah sakit. Dan wanita yang kita temui di lobi tadi. Tuan Muda maksudmu wanita ITU. Menargetkan Tian-Tian dan Sin-Sin? Haruskah kita lapor polisi? Berhenti. Kamu lagi. Tidak perlu. Cuma tahu lapor polisi, Pak Polisi sibuk seharian. Banyak urusan, selidiki dulu sendiri. Jangan repotkan orang lain. Memang kamu, si pembayar pajak teladan, warga negara baik, hebat. Aku yang akan menyelidiki, Tuan Muda berubah. Belajar sayang wanita. Paman Biao, kamu bergumam apa? Aku baik-baik saja, tidak apa-apa, aku pergi dulu. Bos sudah temukan sumbernya. Bagus. Tim terbaik dunia yang kubangun dengan puluhan miliar. Bisa dipermainkan seperti ini. Temukan dia dengan segala cara. Siap. Orang seperti ini harus bekerja untukku. Cepat mundur. Anak gendutku, kamu sangat lucu. Mama tolong. Tunggu di sini. Hari ini, ibu angkat benar-benar masak sendiri. Akan kuberi kalian kejutan dari dunia kuliner. Fans perempuan benar-benar gila. Mulai sekarang aku harus lebih rendah hati. Tuan-tuan, bukankah kamu paling suka paha ayam? Ini, makan yang paling besar. Mama, tolong aku. Paha ayam besar. Si kecil rakus. Aduh, malam ini tidak ada obat, aku tidak bisa tidur. Hari ini kita lanjutkan cerita pangeran kecil. Rubah meminta pangeran kecil untuk menjinakkannya. Haruskah aku memberitahu Mama? Dia masih harus mencari teman-temannya. Sudahlah, tidak usah. Aku tidak mau Mama menganggapku merepotkan. Kamu bisu? Obat habis tidak tahu bilang? Mulutmu ini, kalau tidak ada gunanya. Lebih baik dijahit saja. Dia mencari terus. Mama di sini. Tidak angkat. Bagaimana kabar Yuyu dan Sin-Sin? Akhirnya tertidur. Sudah ketemu kedua anak itu? Bukan, Bu. Kenapa Ibu masih ingat itu? Bukan. Cucuku, tentu saja aku ingat. Lagi pula, nenekmu memegang kendali perusahaan. 20% saham tidak dilepas, itu karena Tian-Tian punya gangguan bipolar.
Aduh. Tidak bisa mewarisi bisnis keluarga? Ibu belum tahu? Nenek hanya menggunakan saham sebagai senjata. Ingin memaksaku menikahi Jiang Yilin saja. Tapi dia bukan seorang ibu yang baik. Lahirkan berapapun tidak ada gunanya. Aduh. Jadi itu sebabnya ibu menyuruhmu mencari kedua anak itu? Bagaimana kalau kedua anak itu juga anakmu? Bu, berapa anak yang Jiang Yilin lahirkan? Dia sendiri tidak tahu. Iya juga. Kalau kedua anak itu juga anak Jiang Yilin, pasti dia sudah mengungkitnya untuk memaksamu menikahinya. Memang ibuku. Sekarang baru sadar. Tapi, orang yang tidak ada hubungan darah, bagaimana bisa mirip sekali? Aduh, kenapa kembali ke topik ini lagi? Bu, aku tiba-tiba ingat ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Aku belum selesai bicara. Kalau kamu tidak mencari, aku akan cari sendiri. Aku harus tahu kebenarannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bubo, setelah ledakan di rumah sakit hari itu, data rekaman hari itu semuanya dihapus. Polisi menduga kemungkinan besar pelaku ledakan yang melakukannya. Yah, tidak ada rekaman. Oh, tapi kemarin aku sedang menyelidiki kasus perselingkuhan lain dan melihat seorang anak laki-laki. Ayo, kita lihat apakah UN sudah lebih tinggi. Bukankah ini anak muda keluarga Bo? Tidak, itu anak laki-laki yang dicari Bubo. Wajahnya persis seperti anak muda itu. Tunjukkan fotonya padaku. Si gendut, kalau bukan karena ada urusan hari ini, lihat bagaimana aku menghukummu. Jika aku jujur saat mengambil foto, diganggu oleh si gendut, Bubo pasti akan meragukan kemampuan kerjaku. Dihalangi oleh satpam taman bermain, mengira aku penculik. Setelah berurusan dengan mereka, anak itu juga menghilang. Berarti kamu juga melihat anak itu? Ya, Itu membuktikan bahwa hari itu di rumah sakit, aku sama sekali tidak salah lihat. Seledaki, teruskan penyelidikan. Transfer bank masuk 1 juta. Ini uang muka. Jika menemukan anak itu, aku akan memberimu bonus 20 juta. tenang Bubo, bahkan jika harus menggali tanah sedalam 3 meter. Aku akan menemukan anak itu. Aku pergi dulu. Taman bermain bintang kecil. Chen Xian. Cepat ke sini, nenek. Sayangku, kemari. Nenek, Kita sudah keluar dari rumah sakit beberapa hari. Ingin pergi ke taman bermain. tidak mau. Nenek pasti ingin pergi ke taman bermain. Untuk menangkap tiang mereka. Aku harus cepat memberitahu ibu. Anak 5 tahun mana ada yang tidak suka bermain. Ini hasil dari Jiang Yilin yang terlalu keras pada anak. Tidak bisa terburu-buru, beberapa hari lagi tidak apa-apa. Baik. Kalau tidak mau pergi, ya tidak usah. Semuanya menurut cucuku, ya? Nenek baik sekali. Nenek, kamu baik sekali. Sungguh manis. Jiang Yilin Delong. Tian-Tian punya gangguan emosi, bisa menyakiti orang. Tapi wajahnya yang imut ini, tidak terlihat sedikit pun kebengisan. Ternyata si Bai benar. Masalah Cian dan Xayan. Jiang menyebabkan ini. Tidak heran setiap kali aku ingin melihat anak. Dia selalu mencari alasan. Nyonya, makan siang sudah siap. Baik, ayo kita makan. Baik. Nyonya, aku akan ajak Tuan Tian dan Nona Sinsin cuci tangan dulu. Cuci tangan ya. Ayo. Bu, kedepannya saat Jiang Yilin datang melihat anak, harus ada yang menemani. Jangan biarkan dia mendekati anak sendirian lagi. Baik, Nyonya. Hello. Nona Jong.
Nenek tua bangka ini tidak mengizinkanku mendekati anak, tiba-tiba menyewa detektif untuk menyelidikiku. Jangan-jangan dia menemukan sesuatu? Tidak bisa. Aku tidak bisa diam saja. Wanita jahat itu akhirnya pergi. Yuyu, aku tunggu di depannya. Tuan-tuan paling suka makan paha ayam. Ini. Makan paha ayam besar, Tian-Tian. Terima kasih, Nenek. Nenek baik sekali. Aku juga ingin makan siku babi dan udang besar. Baik, baik, baik. Ini. Aneh, sejak pulang dari rumah sakit, selera makan tuan kecil tidak hanya membaik. Mulut kecil ini juga manis sekali. Mungkin karena sudah jauh dari wanita Jiang Yilin itu. Baru kembali normal. Nenek, Busan, aku juga mau makan. Baik, baik, makan. Ini, siku babi. Banyak sekali makanan ini, kamu habiskan semuanya. Semuanya di sini. Kenyang sekali. Wah, makan sebanyak ini tidak apa-apa. Bagaimana kalau nenek ajak kamu? Jangan jalan-jalan sebentar untuk mencerna makanan. Tidak usah, Nenek. Aku dan Sinsin bisa di rumah saja. Nenek cepat pergi ke salon untuk pijat. Begini, Nenek akan menjadi nenek tercantik di seluruh dunia. Cucuku ini mulutnya sangat manis. Baik, kalau begitu kamu ajak Sinsin. Bermain di halaman saja, jangan keluar ya. Tenang saja, Nenek. Baik. Si gendut, enak tidak? Hehe, enak banget. Mau lari lagi? Lepasin aku. Ayah, lepaskan dia. Dia temanku. Teman. Bukannya Tian-Tian paling benci berteman? Sinsin, ayo kita jadi teman baik. Jauh-jauh darinya. Kami tidak suka berteman. Waduh, sepertinya Tian-Tian tidak suka berteman. Ayah, karena aku makan permennya, jadi dia dianggap teman. Hanya karena satu permen. Ya, memang salahku. Mengabaikan kedua anak ini. Tidak seharusnya melampiaskan emosi pada Jiang Yilin. Kedua anak ini. Tak disangka. Tian-Tian dan Sinsin juga suka si gendut kecil ini. Dia memang punya hubungan dengan keluarga Bo. Tuan-tuan, mau main dengan Tian-Tian dan Sinsin? Om traktir makan enak. Asyik, asyik. Ayo Sinsin, ayah gendong. Kita main bersama, ya? Bagus. Aku bisa pasang alat penyadap. Kamu jaga aku, oke? Si gendut kecil. Dasar anak kecil. Berhenti. Dasar bodoh. Mau menyelidikiku? Bawa pergi. Aneh, mana SI jahat tadi? Hahat APA? Dia detektif yang biar nenek. Dia ada di taman bermain bintang kecil. Ketemu Tian-Tian. Habislah. Waktu itu aku menyemprotkan air ke mukanya, makanya dia kejar kamu. Mama, kita ketahuan, gimana? Kita harus bergerak cepat. Tenang, dengar Mama. Sekarang kalian ke perpustakaan, pasang penyadap, lalu cari cara ke taman bermain bintang kecil. Mama akan jemput kalian di sana. Si gendut kecil, mau apa? Tuan-tuan sudah sembunyi belum? Om, kita main petak umpet.
Tian-Tian ternyata mau main dengan anak lain. Aku siap. Ayah jahat, kamu dalam masalah. Tuan-tuan, kamu di mana? Tuan-tuan. Sinsin ternyata tersenyum lagi. Tuan-tuan, ketemu deh. Tian-Tian Xayan. Di sini tidak seru, ayo kita main ke taman bermain bintang kecil. Kalian mau pergi tidak? Baik, ayah akan tinggalkan semua pekerjaan hari ini. Ajak kalian bermain bersama, setuju? Ayah jahat baik sekali. Anak kecil bicara tidak jelas, mungkin aku salah dengar. Ayo. Ayo Tian-Tian. Aku juga mau digendong ayah jahat. Maksudmu, orang yang Nyonya Bos suruh kamu cari bukan aku, tapi dua orang yang mirip sekali dengan Tian-Tian Sinsin. Nak, kamu juga melihat mereka di taman bermain? Ya Nyonya Jiang yang bersama mereka. Ada juga seorang anak gemuk. Dua pasang anak kembar tidak sedarah, tapi mirip sekali. Mungkinkah taman bermain bintang kecil? Jaga baik-baik dia, aku akan pergi melihat. Sebenarnya apa yang terjadi? Tian-Tian tuan-tuan cepat ikut. Jangan salah. Iya ayah. Benar-benar polosnya anak kecil, ayo pergi. Pewesai bye. Apa mataku salah lihat? Dia ternyata bermain dengan Tian-Tian Sinsin di taman bermain. Dua anak haram itu bahkan tersenyum padanya, ya? Kapan mereka jadi begitu akrab? Siapa anak gemuk di belakang itu? Nyonya Jiang. Yang bersama mereka, ada juga seorang anak gemuk. Bodohnya, yang dia lihat jelas adalah Tian-Tian Sinsin dan anak gemuk itu. Demi uang, dia berani mengada-ada dua anak. Jangan marah dulu. Kesempatanmu datang. Dulu Bosibai tidak dekat dengan anak-anak. Kamu juga tidak bisa mendekatinya lewat anak-anak, tapi sekarang. Ibu, sekarang dia bahkan tidak membiarkanku mendekati dua anak haram itu. Bukankah ada si tua bangka itu? Lihatlah dia. Cara dia memandangi anak-anak, asal kamu bisa memanfaatkan anak-anak. Keluarga Bonanti akan mudah kamu kendalikan. Betul juga. Lihat saja, menghadapi dua anak ini. Bagiku mudah sekali. Ayo. Jiang Yilin, kenapa dia datang? Hai Nyan Ada APA. Ada masalah, ibu dan anak Jiang Yilin datang. Perlu mengubah rencana, aku butuh bantuan dari luar. Oak, aku akan mengantar Tian-Tian dan Lele pulang dulu. Segera kembali, tunggu aku. Baik. Ibu angkat, cepat selamatkan Mama. Cepat selamatkan Sinsin dan Yuyu. Iya, orang jahat itu terlalu menakutkan. Ibu angkat, tenang saja. Aku dan Tian-Tian tidak akan kabur. Dan aku meramal. Wanita jahat itu akan celaka hari ini. Benarkah? Bagus sekali. Celaka berdarah. Aku suka. Kalian berdua jangan sampai kabur. Segera kembali. Tenang saja, Ibu angkat. Aku dan Tian-Tian tidak akan kabur. Anak baik, Lebih baik tutup jendelanya, jangan sampai dilihat orang. Santai saja, Tian-Tian. Aku meramal. Hari ini kita sangat beruntung, akan dapat rezeki besar. Kalian bagaimana, Tian-Tian? Mikirin jadi kaya? Karena Mama membesarkan kami sangat susah, aku ingin kaya.
Agar mama hidup bahagia. Tapi punya uang? Tidak selalu bahagia. Tapi bersama mama. Kalau punya uang, akan sangat bahagia. Benarkah? Seharusnya bawa kartu-kartu itu, kalau dijumlahkan, paling tidak ratusan juta, berikan semua ke mama. Wah, cantik sekali. Aneh, nenek ini terasa familiar. Kak, aku mau pipis. ITU. Ayo pergi. Tapi ibu angkat bilang jangan kabur. Tapi ibu angkat mereka. Masih lama. Kata dokter, anak kecil tidak boleh menahan pipis. Tidak baik untuk kesehatan. Ayo cepat pergi dan kembali. Lagi pula besok aku sangat beruntung. Tunggu sebentar. Nak, cepat masuk. Terima kasih, Nenek. Sopan sekali. Sama-sama. Kok seperti dengar? Suara Tian-Tian? Oh, ternyata sudah tua. Nenek San baru saja telepon. Bilang anak-anak sedang bermain di ruang kerja si Bai. Ternyata ayah juga bisa tersenyum. Aku melihat Tian-Tian dan Sin-Sin. Kalau dua anak ini bikin kuku sendiri. Aku akan siarkan langsung. Siaran langsung putus hubungan ibu dan anak dengan Bo Si Bai. Nenek. Kenapa kamu datang? Jiang Yilin, nenek sedang tidak sehat. Bawa dia ke sini buat apa? Kalau tidak bawa si tua bangka ini, kamu mau biarkan aku mendekat? Aku yang mau datang sendiri, bukan urusannya. Iya, si Bai. Jiang Yilin, kami sudah batal bertunangan, tolong jaga sikapmu. Kamu mau ambil anaknya buang ibunya, aku tidak setuju. Nenek. Jiang Yilin, bukan ibu yang baik, masalah psikologis dua anak ini. Semua karena dia. Bukannya ini bagus? Yilin sebenarnya juga memikirkan anak-anak. Tapi caranya salah, ia kan kakak si Bai. Lagipula aku ibu kandang mereka. Masa mungkin mau menyakiti mereka? Dulu caranya salah, aku akan berubah mulai sekarang, boleh kan? Tian-Tian, XIN. Mama temani kalian main, ya? Dimanja sampai berani-beraninya. Berani-beraninya merusak rencanaku. Kudesuk kamu. Sakit tidak? Pergi, kami tidak mau kamu. Perempuan gila dari mana berani memukul anakku? Kamu itu perempuan jalang dari mana? Jalang ngomong siapa? Berani memukulku, kamu tahu aku siapa? Ayah, mama diganggu orang. Orang jahat berani ganggu mama. Dasar anak haram, lihat bagaimana aku menghajarmu. Orang jahat pukul aku dong. Jangan lari.
Peratku. Cepat bawa ke rumah sakit, ada tanda-tanda keguguran. Kamu siapa? Jangan sentuh aku, pergi. Waduh, perempuan ini, baik hati dianggap angin lalu. Perempuan ini benar-benar tidak tahu malu. Kamu masih diam saja? Cepat bawa dia ke rumah sakit. Ayah Mama diganggu orang. Kalau begitu nenek, aku suruh orang antar kamu dan dua anak ini pulang dulu. Bos Bo, nyawa taruhannya, lebih baik kamu antar dia ke rumah sakit dulu. Orang tua dan anak-anak serahkan padaku. Dalam situasi seperti ini, sebenarnya aku juga punya tanggung jawab. Kalau saya ambil filmnya, Dia bukan. aku tidak akan berdebat dengannya. Keadaannya sangat parah sekarang. Lebih baik kau segera bawa dia ke rumah sakit. Paling-paling aku pulang terlambat. Aku bisa bantu menjaga orang tua dan anak-anak dulu. Ayah, cepat pergi. Tuan-tuan akan menemaniku. Kami tidak masalah. Baik, ayah akan segera pergi. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Tunggu. Mau apa lagi? Hari ini, kalau bukan karena nenek tua sialan ini, mungkin tidak akan bisa lewat. Nenek, bisakah kau menemaniku? Jiang Yilin. Kau pernah menyelamatkan nyawa nenek, tentu nenek akan menemanimu. Ayo, ngapain diam saja? Awalnya mau memberi obat, menyalahkan anak ini ke Bosibai. Sekarang semuanya berantakan. Dasar jalang, tunggu saja. Cepat ikut ke rumah sakit. Baik. Halo, Paman Biao, sekarang ke taman hiburan. Jemput Yantian dan Lele pulang. Baik, Tuan Muda. Apa? Anak-anak hilang. Kamera pengawas juga rusak. Anak-anak hilang, cepat pergi. Segera blokir semua pintu keluar kota. Periksa semua mobil dengan plat nomor luar kota. Baik. Jangan panik. Asalkan bertemu dengan Jiang Feng di depan. Jemput Yantian dan Lele, langsung ke utara. Mama adalah ibu angkat. Halo, Jiang Feng. Maaf, Nian. Aku kehilangan Tian-Tian dan Lele. Apa? Mobilnya hitam sekali. Itu ayah. Berhenti. Cek mobil itu. Baik. Halo ibu, ada apa? Bukankah ibu bilang mataku kabur? Aku ingin membuatmu terkejut. Lihat siapa ini. Ibu, kalian di mana? Aku tentu saja di rumah. Baik, aku akan segera pulang. Cepat, naik mobil.
Tuan-tuan, hubungi Tian-Tian dan Lele. Mama. Lokasi Tian-Tian dan Lele teleterkansi. Di rumah ayah. Apa? Pantas saja tadi Bosi Bai tiba-tiba pergi. Cepat, suruh Lele jangan sampai ketahuan. Tian-Tian Lele, tolong jawab. Tian-Tian Sin-Sin. Apa itu Tian Sin? Nak, katakan pada nenek, siapa namamu? Ibu. Apa yang ibu bicarakan? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Ayah nenek, kalian kenapa? Aku Tian-Tian. Nenek ayah, aku Sin-Sin. Kamu Tian, kamu XIN. Bagaimana mungkin? Bagaimana kalian bisa pergi? Taman bermain bintang kecil. Ibu, aku yang membawa mereka. Jadi, aku sibuk setengah mati. Aku membawa pulang Tian Sin. Kalau tidak, kamu benar-benar pikir di dunia ini ada dua pasang kembar identik yang mirip sekali? Tidak mungkin. Mungkin saat itu mataku benar-benar kabur. Tidakkah kamu merasa perubahan mereka sangat besar? Aku juga tidak menyangka, hari ini hanya menemani mereka setengah hari. Sudah mendapatkan hasil sebesar ini. Ini berkat kamu. Tentu saja. Nenek San. Yang ibu berikan, ya nyonya. Ini. Tapi aku membuatnya dengan sidik jari. Tian dan XIN. AONAK. Ibu, kamu benar-benar. Apa kamu takut aku memalukanmu? Baiklah, Ibu tes. Ayo Sin-Sin, kita buka kotak harta. Ayah nenek, jangan sisihkan XNXN bayar aku yang buka. Benar-benar Tian dan Sin ya? HM. Sepertinya aku memang sudah tua. Nenek tidak tua, nenek hanya lelah. Sin-Sin pijat nenek ya. Aduh, cucuku yang manis. Nenek, perhiasan ini untuk kami berdua, Nandi. Boleh aku bawa ke kamarku? Aduh, tentu saja boleh, cucuku. Akhirnya kamu tertarik dengan uang. Nah, begitu. Tian-Tian kita. Nanti akan mewarisi grup Bo. Tidak tertarik dengan uang dan keuangan, bagaimana bisa? Mewarisi bisnis keluarga Bo. Kakak, kamu kenapa? Tidak ingin tinggal di sini? Tidak, aku memutuskan untuk tidak pergi. Aku memutuskan untuk tinggal dan mewarisi bisnis keluarga Bo. Tapi kalau orang jahat itu mengganggumu lagi bagaimana? Aku dengar nenek menelepon ayah. Menyuruhnya menikah dengan orang jahat itu. HMPH, sekarang aku tahu dia bukan ibuku, aku tidak sedih lagi. Dan tidak takut padanya. Tapi, kamu tidak ingin bersama ibu? Aku sama sekali tidak akan meninggalkan ibu. Tapi aku juga tidak tega meninggalkanmu. Ibu Lele menghidupi kami berlima sendirian. Pasti sangat berat. Tapi jika aku mewarisi bisnis keluarga Bo, aku bisa membuat ibu dan kalian hidup bahagia. Masuk akal. Kakak, aku sudah hitung, masa depanmu cerah. Aku mendukungmu. Benarkah? Tentu saja. Gelar Master Wanlingku bukan omong kosong. Nandi kira ajak ibu keluar. Kasih semua kartu dan perhiasan ini padanya. Baiklah, kalian tunggu di bawah. Jemput aku dan Sin-Sin setengah jam lagi. Ini. Kamu pikir aku masih kecil dan tidak mengerti. Jadi tidak menganggap serius ucapanku, ya? Tidak. Bawahan tidak berani. Kami segera pergi. Tuan kecil, masih kecil tapi aura menakutkan. Sini. Tian, kamu benar-benar memutuskan untuk tinggal. Mewarisi keluarga Bo?
Keluarga Bo memang milikku. Jika aku tidak mau, akan jatuh ke tangan wanita jahat itu. Kemarin aku dengar, nenek bilang dia hamil. Ayah harus segera menikahinya. Tian-Tian, apapun keputusanmu, ibu mendukungmu. Jika kamu tinggal, kalau begitu, mama juga tidak pergi. Kapanpun kamu butuh mama, mama akan selalu ada di sampingmu. Terima kasih, Mama. Yay, seru banget bisa terus bersama Mama. SSST, kecilkan suaramu. Dua anak liar ini, kok bisa dekat banget sama wanita ini? Kartu-kartu ini adalah uang jajan aku dan Sinsin. Semuanya untuk Mama. Nanti aku akan cari banyak uang lagi untuk Mama. Mama, aku juga. Baik, baik. Kalian berdua adalah baju hangat dan anak lelaki penyayang mama. Seperti biasa, simpan saja di mama. Nanti bisa buat mas kawin atau modal nikah. Sekarang mama ajak kalian jalan-jalan, beli baju cantik. Bagaimana? Baik. Cian XIN. Anak kecil bawa uang banyak, nanti hilang. Sini, mama yang pegang. Ini dari nenek dan ayah untuk aku dan Sinsin. Kami yang pegang sendiri. Dasar licik, uang anak kecil saja mau tipu. Belum lagi dua anak liar ini. Uangnya malah diberikan ke orang lain, bukan ke aku. Tunggu saja, akan kuberi pelajaran. Mama, lebih baik duduk dan istirahat dulu. Tian-Tian dan Yuyu mirip. Tapi ukuran bajunya lebih kecil dari Yuyu. Bosi Bai. Kau disebut keluarga terkaya di kota ini. Tapi anak kandungmu sendiri. Dianiaya sampai kurang gizi. Kau tidak sadar? Mama, kenapa? Tian-Tian. Kamu benar-benar memutuskan tetap tinggal di keluarga Bo? Iya, sudah kuputuskan. Tenang saja, Mama. Aku sudah ramal, kakak nanti akan sukses. Dan jadi orang terkaya. Janji sama mama, nanti makan yang teratur. Tumbuh tinggi dan kuat. Mama beli susu untuk kalian. Baik. Tangkap Pengkuria ini. Siang bolong, kalian mau apa? Ya, kalian siapa? Berani beraninya buat kerabutan di sini. Mall ini milik keluarga Bo. Aku manajer toko perhiasan Dede di seberang. Mereka mencuri perhiasan kami. Kami kan punya uang, ngapain mencuri? Peli, semua barang di toko kami handmade dan berkualitas. Keluarga miskin seperti kalian. Paling yang termurah saja tidak mampu beli. Dede Jewelry bagus sekali. Hei Alex, segera cabut izin operasi Dede Jewelry di mall keluarga Bo. Dede Jewelry. Wah, wanita ini siapa sih? Alex kan pendiri DD Jewelry Ho. Lihat si gendut itu, kalung yang dipakainya. Itu kan patung Buddha emas edisi terbatas Dede Jewelry? Betul, patung ini didesain oleh mamaku. Mamaku desainer top internasional. Jangan ngibul. Ini dari tokoku, kembalikan.
Keluarga pencuri. Aku menyesal? Yang harus menyesal itu kamu. Berani-beraninya mencuri di tokoku. Ayo, geledah. Apa-apaan ini? Siapa yang bawa banyak kartu hitam gini? Jangan-jangan Ranatwi? Kartu-kartu ini milikku. Anak kecil mana punya banyak kartu gini? Aku anaknya Bosibai. Masih tanya dari mana dapatnya? Kamu bilang anak orang terkaya Bosibai. Lah kok pakai baju jelek gini? Ayo lihat semua. Semua perhiasan ini dicuri dari tokoku. Anak orang kaya? Masa pakai baju sama kayak anakku? Bohong. Iya, bisa beli perhiasan mahal. Tapi baju bagus aja nggak punya. Percaya deh. Orang miskin ya tetap miskin. Bohong pun nggak bisa. Kayaknya nggak cuma yang di lantai. Isi kotak ini juga. Dicuri dari tokoku. Isi kotak ini perhiasan pemberian nenekku. Semua barang bernilai tinggi. Tokomu nggak ada apa-apanya dibanding ini. Kakak benar. Nanti ayahku datang, usir perempuan jelek ini. Dasar anak kecil berani bilang aku jelek. Baik, hari ini ku coret wajahmu. Lepaskan aku. Biar nggak bisa nikah nanti. Lepasin adikku. Berhenti. Tian-Tian, tenang. Mama, di dunia ini ada orang jahat. Sebisa apapun kita tenang. Mereka tetap akan menindas dan memfitnah kita. Mau menjebak? Sayangnya salah sasaran. Kalau nggak pergi, jangan menyesal. Dasar anak kurang ajar, berani mengancamku? Bagus, ayo lihat semua. Perempuan ini nggak tahu malu. Bawa anak-anak ikut mencuri. Omong kosong. Kayaknya dia ini ibu tiri atau penculik anak. Cepat bantu aku panggil polisi. Ibu ini benar-benar tidak punya hati nurani. Jangan asal bicara di sini. Penculik anak, mungkin dia penculik. Cepat, kita ke lantai bawah cari bantuan. Bos Bo, kenapa hari ini datang sendiri? Aku datang menjemput anakku. Zaman sekarang masih ada yang mencuri, bawa anak pula. Dunia semakin tidak karuan. Kalian bohong, mamiku bukan pencuri. Tian-Tian Sin. Berani tidak kau lepaskan aku? Aku tidak percaya. Lepaskan dia. Setiap perhiasan ini bernilai sangat tinggi, tercatat semua. Rusak satu saja, habis kekayaanmu juga tidak bisa ganti. Dasar anak Kessel, siapa yang kau takuri? Kau pikir aku bodoh sepertimu? Baik. Katamu ini barang curian dari tokomu? Berani tidak kau ambil? Jangan bilang tidak kuperingatkan, jika ini bukan milikmu. Kalau kau ambil, itu namanya mencuri. Merampas. Aku tidak akan membiarkan kalian. Dasar tidak berguna, ditakut-takuti anak kecil. Dengar ya, aku ini Tian-Tian. Bergaul dengan orang kaya, tipu muslihatmu tidak bisa menipuku. Hati-hati, gelang giok ini pusaka keluarga Bo. Kalau sampai rusak, hancurkan toko pun tidak bisa ganti. Kau tidak tahu berapa mahal tokoku ini. Barang murahan belasan ribu, kau berani menipu. Mimpi. Berhenti.
Wanita jahat, kau selesai. Dasar bodoh, siapa suruh ambil gelang ini? Nona Jong, gelang ini asli. Diam. Kalau berani bicara sembarangan, kubunuh kau. Tua bangka sialan. Setiap kali ku hint minta tolong ini. Dia pura-pura tidak mengerti. Ternyata diberikan ke anak haram ini. Tian, lepaskan. Aku memukul anakku sendiri. Ngapain kau buru-buru? Tidak boleh, jangan sampai ketahuan. Nanti Jiang Yilin si gila ini tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Aku juga punya anak, harus saling mengerti. Jadi tidak tega melihat anak lain diintimidasi. Alangkah sucinya dirimu. Pantasan kau bisa menipu anakku sampai mencuri perhiasan dan uang dari rumah untuk diberikan padamu. Aku tidak melakukannya. Aku sudah sering melihat perempuan licik sepertimu cuma ingin memanfaatkan anak untuk merayu bos si Bai. Kalau tidak diberi pelajaran, kau tidak akan mengaku salah. Di rumahku masih hilang beberapa perhiasan. Lepaskan bajunya. Jelada. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Jangan bergerak. Mama. Kenapa dia memanggilmu Mama? Berhenti. Anakku memanggilmu Mama. Siapa sebenarnya dirimu? Kau salah dengar. Kakak si Bai, kau salah. Mereka memanggilku. Bos, ini anak-anakmu. Mana mungkin mereka memanggilku Mama? Anak-anakku. Sekarang aku agak bingung, mana yang benar-benar. Anak-anakku. Tuan Bo, apa maksudmu? Iya Kak si Bai, apa maksudmu? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ada dua pasang anak kembar? Aku. Jiang Yilin, lebih baik kau yang jelaskan. Mana dua yang benar-benar anakmu? Atau jangan-jangan bukan anakmu sama sekali? Bo Si Bai selalu mengira Tian dan Sin adalah anak Jiang Yilin. Ayah, aib keluarga sebaiknya tidak diumbar. Mari bicara di rumah saja. Kaulah Tian yang sebenarnya. Baik. Ayah, sebelum pulang, aku masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Anak Bo Si Bai. Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Terima kasih ayah. Sudah kukatakan, gelangku, bahkan jika kau menghancurkan toko pun, tidak akan cukup untuk menggantinya. Tidak Tuan Muda, aku yang salah. Aku tidak tahu diri, kau baik hati. Maafkan aku ya? Aku bukan orang dewasa, mana mungkin punya uang banyak. Kualitasnya tidak bagus, tapi suaranya enak didengar. Lebih baik kita ke tokomu saja. Hancurkan semuanya biar dengar suaranya. Jangan-jangan, Tuan kecil, jangan dihancurkan. Aku juga mau main, dengar suaranya enak. Menghancurkan perhiasan, pasti seru. Suaranya enak banget. Ayo kita ke tokonya. Bos Bo, jangan pergi. Kamu tahu tidak, apa artinya? Senyum lebih berharga dari emas? Uang itu apa? Aku Bo Si Bai paling tidak kekurangan uang. Ya, uang. Mama, Papa, aku juga mau main. Anak kecil merusak satu, keluargamu pasti bangkrut. Kamu juga tidak mau nanti kelaparan, kan? Tokonya itu pernah aku kunjungi, mahal banget. Aku juga pengen gelang giok seperti itu, sudah beberapa tahun. Tapi tidak tega beli. Kalau sampai jatuh, sayang banget. Tante cantik, aku tidak jadi menghancurkan. Ini untukmu. Tidak. Ini terlalu berharga, aku tidak punya uang untuk membelinya. Tante cantik kalau tidak mau, aku hancurkannya. Jangan.
Kakak cantik, ini untukmu. Jangan diberikan. Ini untukmu. Paman ganteng, ini untukmu. Ini tidak baik. Terimalah semua, hari ini kita bertemu karena jodoh. Anggap saja semua menyaksikan keluarga Bo menemukan anak yang hilang. Tidak boleh diberikan. Benar-benar tidak boleh. Pokoknya mau diberikan. Terima kasih Nona kecil. Terima kasih Bos Bo. Tidak boleh diberikan. Kalau gelang Gyoku hancur, tokoku kamu ganti. Aku mau hancurkan atau berikan, urusanku sendiri. Tapi, aku sudah minta maaf. Tadi kamu tidak hanya memanggilku anak haram, tapi juga mengganggu mamaku. Kalau aku bukan anak keluarga Bo, apakah kamu akan minta maaf padaku? Ini semua dia yang menyuruhku. Kamu berani memfitnahku? Kamu tahu aku siapa? Aku ini ibu kandung mereka. Mana mungkin aku menyuruhmu menyakiti anakku sendiri? APA? Bos Bo, aku. Aku berkata jujur, aku tidak berani membohongimu. Paman Biao, ambil sampel, bawa ke rumah sakit pusat untuk tes. Minta Direktur Li yang memeriksa, pastikan hasil tesnya. Baik, Tuan Muda. Maafkan hamba, Tuan Muda. Tuan-tuan tidak perlu, dia anak angkat saya. Waktu di rumah sakit, kamu tidak bilang begitu. Anak angkat, masih bisa diberitahu bukan anak kandung. Bawa semua pulang. Tunggu hasil tes keluar baru bicara. Sayap, Tuan Muda. Hasil tes sudah keluar. Mana cucu kesayanganku? Aku kasih tahu, tadi malam aku makan keripik. Benar, ada 2 anak kembar yang mirip sekali. Bagaimana? Ibumu tidak rabun ya? Tidak, Ibu Mata Elang. Kami semua tidak ada yang bisa menandingi. Cucu kandungku, tentu aku bisa langsung mengenalinya. AO. Leleyu, panggil nenek cepat. Nenek. Semuanya buah hadaku. Si gendut kecil ini. Siapa ya? Tuan-tuan menyapa Nenek Bo. Nenek Bo, aku juga mau dipeluk nenek. Kamu namanya tuan-tuan ya? Ayo, sini. Kamu benar-benar bakpao kecil yang menggemaskan. Aku yang paling imut, mama paling sayang aku. Jadi sebenarnya, siapa ibu kandungnya? Oh iya Bu. Hasil tes DNA sudah keluar. Jang Yilin, sebelum mungkin hasil. Aku kasih kesempatan terakhir, mengaku sendiri. Ini sebenarnya bagaimana? Semua ini seharusnya milikku. Salah seorang merebut kesempatannya. Perempuan sialan, kebakaran waktu itu. Ternyata tidak membunuhnya. Tidak mungkin. SI Bai. Entah jatuh ke tangan perempuan jalang mana.
Waktu itu yang mencuri anakku adalah kamu. Aku hamil 4. Sepasang diambil, aku takut kalian akan menyalahkanku jadi. Jangan panik. Lagi pula Song Runian sudah mati. Tidak ada bukti, apapun hasil tesnya. Pokoknya, aku akan bersikeras anak-anak ini semua anak kandungku. Enak po Sibai. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak Sibai, bukannya kamu sudah pernah melakukan Tes DNA sebelumnya? Iya, saya. Keduanya adalah anak kandungku. Kamu bukan ibuku. Bagaimana faktanya? Lihat saja laporannya. Mirip sekali. Persis seperti dia saat marah. Lama tidak bertemu, Song Runian. Nian, apakah itu kamu? Apakah kamu ibu dari 4 anak ini? Ternyata mereka benar-benar anakku, juga anakmu. Tian dan Sin. Benar-benar anak kita. Aku selalu mengira Jiang Yilin lah ibu mereka. Jadi aku tidak pernah curiga dia akan menyiksa mereka. Maafkan aku. Maukah kalian memaafkan ayah? Meski dia tidak sengaja menyiksa anak-anak, tidak bisa mengubah fakta bahwa dulu dia dan Jiang Yilin mengkhianatiku. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Tidak mungkin. Song Runian, bagaimana mungkin masih hidup? Sudah kuduga. Bagaimana mungkin anak salah mengenali ibu kandungnya sendiri? Aduh. Nak, kamu namanya siapa? Panggil saja Xiaoru. Xiaoru. Aduh. Bagus. Kelihatan baik hati. Anak yang dibesarkannya juga cerdas dan manis bicaranya. Melihatnya saja bikin senang. Iya. Kamu sudah bekerja keras selama ini. Nian, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Bolehkah? Wajahnya pasti karena kebakaran itu. Sehingga harus operasi plastik. Menebus? Tuan Bo bercanda. Aku membesarkan anakku sendiri, tidak perlu kau menebus. Tapi mereka juga anakku. Anakmu? Aku ingin bertanya, bagaimana caramu menjadi ayah? Membiarkan anakmu sendiri disiksa di depan matamu sendiri. APA? Disiksa? Siapa yang berani menyiksa anak Bosibai? Kamu. Beraninya kamu menyiksa anak Bosibaiku. Pantasan anak sekecil ini sudah punya masalah psikologis. Aku tidak. Wanita ini berani bicara sembarangan tanpa bukti. Hati-hati, aku laporkan kamu untuk pencemaran nama baik. Mau bukti ya? Tuan. Mami datang. Orang-orang. Tahan dia. Wanita jahat ini, anak sekecil ini kamu tega menyakitinya. Tidak. Jiang Yilin. Aku selalu mengira kamu hanya tegas, tak menyangka kamu begitu kejam. Kakak Sibai, ini semua dia yang memalsukan. Dia hanya ingin masuk ke keluarga Bo dan menjadi nyonya muda keluarga Bo. Makanya dia memecah belah perasaan kita. Perasaan? Aku dan kamu ada perasaan apa? Tapi kita minggu depan akan bertunangan, undangan sudah dikirim oleh nenek. Sekre Lengsang. Jiang Yilin. Kamu tidak berpikir kamu bisa menipu nenek? Lalu masuk ke keluarga Boku ya? Kakak Sibai, nenek sudah tua. Kesehatannya juga tidak baik. Aku takut pernikahan kita terus berubah. Kesehatannya tidak akan tahan dengan stimulasi. Kamu tidak benar-benar berpikir setelah melakukan hal seperti ini? Nenekku masih akan melindungimu ya? Pergi bermimpi di penjara MU. Paman Diao. Ya. Segera beritahu semua departemen, hentikan semua kerjasama dengan keluarga Jiang. Ya.
Bosibai, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kamu pikir Song Arunian akan memefkan pengkhianatan mudanku. Nian-Nian dengar aku. Tuan Bo, Nian-Nian MU. Sudah terbakar mati dalam kebakaran 5 tahun lalu. Panggil aku Xiaolu. Nian-Nian, aku tahu kamu adalah Nian-Nian. Kenapa kamu tidak mau mengaku dan bersikap dingin padaku? Apa yang sebenarnya terjadi dalam kebakaran itu? Tuan Bo, tolong jaga sikap. Aku kenal kamu. Ayah jahat, jangan ganggu mamiku. Kalau ganggu mami, aku tidak akan mengakui MU sebagai ayah. Aku juga. Aku dan 11-11 juga. Aku tidak mengganggu mami kalian. Nian-Nian dengar aku. Aku dulu diracuni orang. Song Runian jangan sampai tertipu lagi. Aku tidak meracuninya. Bawa perempuan gila ini keluar. Tuan Bo, pertama, aku bukan Nian-Nian. Kedua, jangan semua masalah disalahkan pada racun. Kau pikir ini sinetron? Aku bicara yang sebenarnya. Aku tahu kau adalah Nian-Nian. Kenapa kau tidak mau mengaku? Aku bilang bukan ya bukan. Nian-Nian. Kalau mama bilang bukan, ya bukan. Baik, kalau kau bilang bukan ya bukan. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Dan jangan bicara padaku dengan nada seperti itu. Aku tidak dekat denganmu. Siapa yang mau pulang dengan mama? Aku mau. Ini. Lele lapar tidak? Ayah ajak makan enak, ya? Benarkah? Aku juga diajak ayah makan enak. Anak-anak sebenarnya selalu ingin ditemani ayah. Apa aku terlalu egois? Membebani mereka dengan urusan orang dewasa. Mereka yang harus menanggung. Urusan orang dewasa sisihkan dulu. Keluarga ini baru saja berkumpul. Jangan rusak mood anak-anak, ya? Sudahlah, habis makan baru pergi. Ayah, beneran mau ajak kita makan enak? Beneran. Ayah, kalau ada yang nakal sama kita, ayah akan lindungi kita? Mulai sekarang ayah akan selalu lindungi kalian dan mama. Tidak ada yang akan nakal lagi pada kalian. Siapapun yang berani, ayah tidak akan membiarkannya. Ayah baik sekali, aku sayang ayah. Aku yakin dia adalah Nian-Nian. Tatapan dan marahnya sama sekali tidak berubah. Tapi kenapa dia tidak mau mengaku? Apa karena mendengar kabar pernikahanku dengan Jiang Yilin? Lalu marah? Yuyu, mama masih suka bunga mawar kuning? Mama sekarang tidak suka bunga apapun, hanya suka perhiasan. Bawa semua perhiasan di mall ke sini. Ayah ajak kalian makan enak, ya? Bosibai, kalau kau mau memanfaatkan anak-anak untuk memaksaku, aku akan membuatmu menyesal. Selamat datang, Bos dan Nyonya Bo. Selamat datang, Tuan Kessel dan Nona Kessel. Bos Bo, ini pertama kalinya Anda datang. Sungguh suatu kehormatan. Ini adalah Nyonya Bo. Ya, ini adalah... Bukan. Kalau begitu mari kita duduk. Silakan masuk. Bos Bo, silakan lihat mau makan apa. Nian-Nian, lihat. Kamu mau makan apa? Katanya orang terkaya ini, meski masih muda dan sukses, tidak suka wanita. Selama bertahun-tahun hanya ada satu orang di sampingnya, putri keluarga Jiang. Wah, pasti dia ini orangnya. Benar-benar dapat perhatian khusus. Berani sekali memperlakukan Bos Bo seperti ini. Nona Jiang, kami. Nona Song. Maaf Nona Song, saya jadi lupa. Tidak apa-apa, pesan makanan dulu. Hai. Iga nanas. Paha ayam goreng. Udang tumis minyak, dan sayur rebus. Mama, aku tidak suka sayur. Nah, baru pintar. Nian-Nian, dia tersenyum padaku.
Mama. Apa? Nenek hilang? Aku harus ke rumah sakit dulu. Nanti aku cari kalian lagi. Nyonya tua Bo. Kamu pergi dulu, tidak perlu jemput kami. Tidak bisa, kalian pulang sendiri tidak aman. Bos Lee. Istri dan anakku tolong dijaga. Benar istri dan anak, hari ini hoki banget. Bos Bo, tenang saja. Aku pasti jaga dengan baik. Bos Lee, cukup dulu. Kalau kurang nanti tambah. Oke, siap. Beritahu dapur untuk prioritaskan pesanan ini. Bos Lee, kalau ada urusan silakan pergi dulu. Kalau butuh sesuatu, aku akan panggil. Kalau begitu, Nona Song dan tamu-tamu lainnya, silakan duduk sebentar. Baik, silakan. Hai. Wah Mama, inikah kehidupan anak orang kaya? Mama tidak mengizinkanmu mengenal Papa. Kamu marah pada Mama? Mama, aku selalu cinta kamu. Pintar sekali. Kakak cantik, berikan aku paha ayam yang besar dulu. Baik. Terima kasih kakak cantik, jus ini sama manisnya dengan senyummu. Manis banget. Kakak cantik, kamu baik hati dan pintar, aku meramal. Jodoh baikmu akan datang. Terima kasih sayang. Terima kasih, sepertinya adik-adik puas dengan makanan dan layanannya. Buatkan kartu VIP super untukku. Terima kasih pengakuan yang master, aku akan urus untukmu. Nona Song, kamu benar-benar didik anak-anak dengan baik. Ia lucu dan hangat, siapa sangka. Ini anak keluarga terkaya, tidak seperti beberapa orang. Keluarganya kalah sama keluarga terkaya. Tata krama dan budayanya jauh ketinggalan. Jauh banget, iya. Ibu. Lihat perubahan Tian dan XIN. Nona Song ini memang bagus. Anaknya juga dididik dengan baik. Yang paling penting si Bai Saka. Jangan campur tangan lagi. Nenek. Baik. Cepat panggil nenek buyut. Halo Nenek Buyut. Nenek Buyut hilang di rumah sakit. Sedang main petak umpet dengan dokter? Anak baik, nenek buyut rindu kalian, jadi datang menjenguk. Halo Nenek. Pintar sekali. Halo Nenek Bo. Apa nenek baik Bo, dia bukan anak si Bai. Dia diadopsi Nona Song. Apa nenek Bo, nenek buyut Bo, terdengar aneh, nanti. Seperti mereka, panggil ayah, nenek, nenek buyut. Rumah sakit mencarimu sampai kacau, kamu malah sendiri datang lihat cicit. Keluarga Jiang mengeluh lagi, jadi, aku memutuskan datang sendiri. Ibu Bo, Nenek Bo, hari ini mengganggu, sudah sore. Aku bawa anak-anak pulang dulu. Sampai jumpa ayah, sampai jumpa nenek. Berdiri. Mereka juga anakku, kamu tidak boleh bawa mereka pergi. Aku tahu mereka tidak akan mudah lepaskan anak, tidak peduli. Pertama mengalahkan dia. Ulangi lagi. Kamu berani bilang mereka anakmu? Saat Tian-Tian dan Sin-Sin disiksa. Kamu di mana? Aku. Kalau saja kamu sedikit peduli pada mereka. Sudah lama bisa melihat keanehan mereka. Aku. Kalau saja kamu sedikit peduli pada mereka.
Jiang Yilin tidak akan seenaknya seperti ini. Dasar apa kamu jadi ayah mereka? Sekarang malah mau merebut Yuyu dan Lele dariku. Mimpi kali. Aku. Mama galak banget, sampai papa takut. Makanya kami selalu jadi anak baik. Memang nasib berputar ya. Dijodohkan dengan putri bangsawan lain pun dia nolak. Sekarang datang sendiri malah ditolak. Aku bukan mau rebut anakmu, maksudku. Kamu tak bisa menyangkal mereka juga anakku. Aku tidak menyangkal. Jadi, bisa kita pergi sekarang? Aku. Nian-nian. Gimana nih? Hal kecil aja gak bisa. Lihat aku. Ma. Nenek. Ma. Nona Song, maaf sudah membuang waktumu. Orang tua begini cuma bikin repot dan dijauhi. Jangan bicara begitu, Nenek. Anak-anak sangat menyayangi Nenek. Iya nenek, kami ingin nenek cepat sembuh. Nenek harus sehat, kami selalu menemani nenek. Nenek, istirahatlah dengan tenang. Kalian anak-anak baik. Nenek pura-pura sakit ya? Dasar anak pintar. Nenek tenang saja, Mama sangat baik hati. Tuan-tuan, bukannya kamu iri dengan mainan Tian-Tian? Ayo kita tidur di kamarnya hari ini, tapi cuma sebentar ya. Aku mau sama Mama. Nona Song, ini salahku yang sudah pikun. Karena Yilin pernah menyelamatkanku, dan aku pikir, dia ibu kandung kedua anak ini, jadi selama ini, aku memaksa si Bai menikahinya. Jangan salahkan si Bai. Nenek, tenanglah dan istirahatlah. Jangan terlalu banyak berpikir. Anda juga tertipu oleh Jiang Yilin. Soal Bos Wo, kalau dia tidak mau, siapa yang bisa memaksanya? Aku. Kalau begitu, bisakah kamu dan anak-anak tinggal lebih lama untuk menemaniku? Ini, Aduh Mama, temani saja nenek buyut beberapa hari. baiklah, tapi Mama sudah bilang dari awal. Beberapa hari lagi kita harus pulang. Baik Mama, kami akan ikut kemanapun Mama pergi. Kami juga begitu. Song Runian, aku juga begitu. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Aku sudah menunggumu lama. Di sisa hidupku, kamu tidak bisa lepas dariku. Mama, aku ingin tidur denganmu. Aku merindukanmu. Aku juga mau tidur dengan Mama. Aku juga mau. Baik, baik, malam ini semuanya tidur dengan Mama. Tapi harus patuh, tahu? Nona Song, aku akan menyiapkan tempat tidur besar untuk kalian. Terima kasih, Busan. Ayo pergi. Tuan muda. Aku merasa, dengan sifat Nona Song, kamu agak sulit. Tuan muda, menurutku, anak muda sekarang pacaran. Bukan memberi bangga, ya memberi hadiah. Atau perhiasan, rumah, mobil mewah. Kamu kan tidak kekurangan uang, beri saja. Apakah wanita-wanita itu bisa dibandingkan dengan Nian-Nian? Kalau dulu, dia mungkin masih mau menerima.
Tapi sekarang dia salah paham padaku. Kalau aku memberikannya, percaya tidak, dia akan melemparkannya ke kepalaku. Aku tidak percaya. Mobil mewah dan rumah begitu berat. Mana mungkin dia bisa melemparkannya ke kepalamu? Paman Biao, kamu pernah punya pacar? Berapa orang? Aku belum bertemu jodoh yang cocok. Artinya belum pernah pacaran. Lain kali, urusan di luar bidangmu, jangan banyak bicara. Kamu bilang apa? Aku belum pernah makan daging babi. Tapi aku pernah lihat babi berlari. Di drama pendek kan biasanya seperti itu. Kalau ada salah paham, selesaikan saja. Kamu punya cara? Aku memang punya satu cara. Aku akan menangkap beberapa. Maksudku aku akan mengundang beberapa anak orang kaya, bawa mereka ke sini. Coba tanya orang lain, bagaimana cara mereka pacaran, kan bisa? Tidak ada wanita yang tidak bisa ditaklukkan dengan perhiasan, mobil mewah, dan rumah mewah. Pergi. Sejak dulu, wanita kuat takluk oleh pria yang gigih. Asal kau tidak malu, lengkiti dia. Dia pasti tidak bisa kabur. Saat ini kondisinya tidak cocok. Siapa tahu nanti bisa berguna. Hadiah. Bos Bo, dengan tampan, tubuh ideal, dan kekayaan seperti ini. Ngapain direpotkan? Ganti saja. Pergi. Wanita ini cinta padamu, makanya cemburu dan marah. Benar juga. Kalau dia marah, gimana? Berurusan dengan wanita, ilmunya banyak banget. Misalnya dia marah, kau pikir itu masalah A, tapi sebenarnya itu masalah B. Kalau kau tidak paham, selesaikan masalah A. Maka akan muncul masalah C. Pokoknya, Ini, pepatah bilang, siapa yang mengikat, dia yang harus melepas. Kau harus temukan akar masalahnya. Kakak Sibai, kau sudah maafkan aku, kan? Aku tahu, kau tidak akan tega padaku. Jiang Yilin. Kau wanita ini, demi mengejar kekayaan, tidak tahu malu. Masalah nenek juga sudah kuselidiki. Kau yang mencuri giok Nian Nian. Menipu nenek. Aku melakukan semua ini untukmu. Aku yang lebih dulu mengenalmu, kenapa akhirnya yang dapat kamu? Adalah Song Runian? Dia lebih hebat dariku di mana? Hamil sebelum nikah? Dihina orang? Kalau bukan karena kau menyakitinya, mencuri anaknya. Dia sudah jadi nyonya muda keluarga Bo. Tidak akan diperlakukan buruk, menderita seperti ini. Kau benar-benar menjijikan. Aku menjijikkan? Dengarkan, kau ingin merebutnya kembali? Tidak mungkin seumur hidup. Siapa kau? Kau bilang tidak mungkin ya tidak mungkin? Kau tahu betapa bencinya si kecil itu padaku. Dia tahu kau pernah bersamaku, tidak akan maafkanmu selamanya. Aku sama sekali tidak menyentuhmu. Hari itu kau kasih obat. Yang bersamaku adalah Nian Nian. Seumur hidupku, hanya dia satu-satunya. Lalu bagaimana? Selain kau dan aku, siapa lagi yang tahu? Aku tahu aku tidak menyentuhmu. Aku benar-benar tidak menyentuhnya. Bo Sibai, kamu menipuku. Song Runian, kamu SIM. Sungguh tak bisa lepas. Dulu aku membedah perutmu untuk mengambil bayimu. Kenapa kamu tidak mati kesakitan? Apa? Aku bilang, dulu aku sengaja menyuruh dokter itu untuk tidak memberinya obat bius, agar dia mati kesakitan, lalu kubakar hidup-hidup. Bajingan. Jiang Yilin, aku menganggapmu sebagai teman terbaik. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Karena aku cemburu dan membencimu. Kenapa semua orang hanya menyukaimu? Hanya karena itu. Paman Biao, beritahu Departemen Hukum, aku ingin membuat wanita ini menderita di penjara. Ya, Bo Sibai, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Semua yang kulakukan ini untukmu.
Bawa dia pergi. Po SI Bai. Maaf, memikirkan penderitaanmu. Aku sendiri tidak bisa memaafkan diriku. Kamu mau apa? Nian, pukul aku memang bajingan. Pukul aku sesukamu. Asal kamu tidak marah lagi. Aku bisa menerima apapun, asal kamu tidak meninggalkanku. Boleh? 5 tahun lalu, kamu bilang kamu hamil. Aku hampir gila karena senang. Tahu-tahu kamu menghilang lagi. Jangan tinggalkan aku, ya? Kamu tahu tidak, 5 tahun ini. Aku hampir gila mencari kamu. Aku memang bodoh. Bisa percaya kata-kata Jiang Yilin. Syukurlah, kamu akhirnya kembali. Sayang, makan telur. Kita hanya kecelakaan. Mama yang cinta sejati. Kalian berlima. Mau apa? Aku rasa kita berlima hanya anak pungut. Dadah. Ini. Jangan lari-lari. Sayang, tunggu aku. Tuan muda, tidak baik, Nyonya kabur dari rumah. Apa? Ibuku kabur dari rumah. Iya, Tuan. Tadi malam kayaknya ada 5 anak. Bilang ke Nyonya, udah punya menantu, lupa sama ibu. Nyonya dengar, terus ikut anak-anak pergi. Hei Tai. Ayo ke pantai. Mau kabur dariku? Gak mungkin.